Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Amira Sania Serifa dari Prodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2024 dengan NIM 24205031065. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak-hak perempuan dalam perspektif Al-Quran atau Women's Right of the Quran. Kalau kita tahu hak-hak perempuan itu pasti terbenak di pikiran kita, oh iya, hak perempuan. Banyak orang-orang sekarang yang memikirkan patriarki, ataupun banyak seorang sekarang yang memikirkan ternyata hak perempuan itu tidak serendah itu, tidak setinggi itu juga. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Di sini saya membagi menjadi beberapa poin penting dari jurnal yang saya baca, kemudian dari buku seperti bukunya Pak Azhar Ali Engineer yang mana menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, dan tafsir perempuan itu mengatakan bahwa dari tafsir klasik, pengampunan untuk mendekatkan tertindas terhadap perempuan itu dijelaskan lebih modern, lebih terperinci, dan lebih mudah dipahami, dan juga tidak adanya konsep superior inferior antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi selalu adanya proses kemitraan kerjasama kita sebagai dua insan manusia yang saling membutuhkan dan sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong menolong. Sedangkan di zaman sekarang itu juga sedang digaungkan nih tentang feminisme, tentang gender. Nah, di situ juga menjelaskan bahwa perempuan itu sangat penting di baik ranah publik maupun di dalam lingkup kecil seperti lingkup keluarga. Seperti itu, teman-teman. Poin pentingnya adalah sebenarnya kita itu sebagai perempuan sangat dimuliakan di dalam Al-Quran dan sangat diutamakan baik dalam tindakannya, perilakunya, dan hanya saja pandangan orang-orang sekarang itu masih seperti konsep patriarki. Oh, perempuan harus selalu nurut dengan laki-laki ketika dalam rumah tangga. Tetapi kalau nurut saja, kita tidak tahu ini nurutnya itu dalam kata apa, mengikuti laki-laki dengan kata apa, yaitu dalam kebenaran. Jika memang ada kesenjangan atau kesalahan dalam proses berumah tangga, itu tentunya harus dilakukan komunikasi yang pertama. Dengan komunikasi tidak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, teman-teman. Makanya hak perempuan itu dimuliakan, dan juga beberapa dijelaskan bahwa perempuan itu wajibnya hanya di dapur, kemudian mengurus anak, dan kemudian hanya memberikan nafkah batin kepada suami. Sedangkan itu tidak selalu diwajibkan. Maksudnya diwajibkan bagaimana? Ya, kembali lagi dengan komunikasi tadi bersama suaminya, baik istrinya, bagaimana mengatur rumah tangga yang baik, bagaimana mengatur parenting yang baik terhadap anak-anaknya. Selain itu juga dalam studi komparatif tentang tafsir hak perempuan ini, Pak Fakihuddin menjelaskan qiraah mubadalah bagaimana hak perempuan itu dijelaskan tentang kesetaraan perempuan yang mana mempunyai hak kewajiban yang setara, baik itu dari mahar, nafkah, warisan, perlakuan adil dalam rumah tangga, kemudian perlindungan juga, dan baik itu dalam ranah kerja, lingkungan politik, itu perempuan boleh memasuki, tetapi tidak boleh melebihi batas. Batas maksimalnya di mana? Ketika ada laki-laki, ya kita bisa mendahului laki-laki terlebih dahulu kalau memang persyaratannya seperti itu, teman-teman. Dan juga dalam Al-Quran serta ajaran Islam itu menekankan prinsip memberikan hak yang setara kepada perempuan dalam berbagai partisipasi dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik.
Nah, dari tantangan inilah kita bisa mengetahui sekarang banyak sekali kan teman-teman di anggota legislatif itu yang ikut dalam berperan aktif, yakni ada perempuan seperti dalam ketua DPR RI sekarang diketuai oleh KKR Hemas dari Yogyakarta, seperti itu teman-teman. Salah satu perempuan aktif. Seperti kita juga memiliki beberapa feminisme perempuan yang aktivis dan sangat aktif di kehidupan sosial maupun politik. Nah, analisis dari penjelasan ini kita ketahui bahwa satu, pengakuan dan pelindungan hak perempuan dalam Islam itu sangat penting. Walaupun memang terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, itu harus kita refleksikan bagaimana relevannya, tapi bukan mendiskriminasikan, membeda-bedakan, oh ya perempuan di bawah, laki-laki di atas, seperti itu. Dan kita juga di dalam Islam, Al-Quran menjelaskan zaman dahulu atau zaman jahiliyah itu banyaknya terjadi pembunuhan bayi perempuan. Dan di zaman sekarang sudah tidak relevan kan teman-teman. Jadi larangan pembunuhan bayi perempuan dan pemberian nafkah serta pendidikan terhadap perempuan itu juga penting, seperti itu. Pendekatan yang kedua yakni analisisnya tentang progresif dan teologi pembebasan. Mari kita bebaskan pemikiran-pemikiran terdahulu yang terbelakang, itu lebih ke pemikiran yang lebih modern, yang relevan, tetapi tetap sesuai dengan perspektif Al-Quran maupun As-Sunnah di dalam Islam. Dan di hukum Islam juga tentang fikih juga bersifatnya dinamis teman-teman, kontekstual. Makanya kita ada namanya tafsir kontekstual, menjelaskan nilai-nilai yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman itu seperti apa, seperti itu. Baik itu juga di tafsir kontemporer dan implementasi. Yang terakhir ini tentang implementasi hak perempuan dalam kehidupan nyata. Banyak studi lapangan juga menunjukkan teman-teman, hak implementasi perempuan ini terutama seperti hak memiliki pasangan masih terikat dalam faktor sosial, budaya, keluarga, dan mungkin secara teologis hak tersebut juga diakui. Dan kesimpulannya kita bisa mengetahui bahwa tawaran-tawaran solusi kritis dan solutif terhadap hak-hak perempuan muslim itu sangat berinovasi. Tinggal kita mau mengimplementasikannya, mau menerapkannya atau tidak. Terutama dalam hak-hak perlindungan perempuan. Kita juga punya komunitas tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak perempuan, baik gitu. Di sana kita juga bisa memberikan ruang untuk teman-teman berkeluh kesah tentang beberapa hal yang mungkin hak perempuan seperti ini loh, harusnya tidak mendahulukan laki-laki saja. Ketika bisa diberikan kesempatan kepada perempuan, kenapa tidak? Al-Quran sangat memuliakan juga perempuan, seperti itu teman-teman. Tidak lupa juga di sini saya akan memberikan contoh nih teman-teman, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana sih hak-hak perempuan itu di dalam Al-Quran. Yang pertama, hak-hak untuk memiliki pasangan hidup itu terdapat di Quran Surah An-Nisa ayat 19 teman-teman. Nah, Quran Surah An-Nisa ayat 19 ini menjelaskan bahwa ketika praktik pra-Islam zaman dahulu atau zaman jahiliyah itu tidak boleh menolak permintaan dari calon suaminya yang akan menikahinya. Tapi sekarang kita bisa memilih ini pasangan hidup bagaimana menurut kita baik, bagaimana menurut kita dari keluarga juga baik, seperti itu. Selain itu juga hak-hak dalam pendidikan itu terdapat di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian hak mendapatkan mahar dan nafkah itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Kemudian ada juga hak untuk bekerja dalam surat Al-Qasas ayat 23 sampai dengan 26. Kemudian hak warisan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11. Dan yang terakhir hak dalam politik dan bersosial
Itu juga terdapat di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Di sini kita juga bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu baik secara implisit maupun eksplisit menjelaskan sangat detail bagaimana kita bisa memberikan ruang nyaman baik itu perempuan maupun laki-laki. Untuk laki-laki tentunya juga diutamakan sebagai pemimpin, dan pemimpinnya itu juga lebih baik. Baiknya bagaimana? Bisa berlaku adil dan kemudian bisa memberikan pengetahuan yang luas dan pemikiran yang modern kepada perempuan dan tidak mempatriarki di perempuan itu sendiri. Mungkin itu saja pembahasan saya dalam materi hak-hak perempuan dalam perspektif Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berperilaku baik untuk diri kita sendiri sesuai dengan kodrat kita sebagai perempuan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.